ngomongin post pandemic recovery, Yes, ya Pak yes, ya. yes. Setelah 3 tahun yang begitu challenging untuk semuanya, akhirnya kemarin baru-baru saja status pandemi ini berubah ya Pak ya, jadi endemi. Sure. Mobilitas masyarakat juga kita lihat sudah mulai kembali normal di satu sisi. Namun kalau kita melihat juga keluar ke global, there's so many global macroeconomic uncertainties. Inflasi masih tinggi, karena suku bunga tinggi belum tahu selesainya kapan. Betul. Tensi geopolitik pun juga. Yes. Dari kacamata usaha, pengusaha sendiri seperti apa melihatnya Pak? Nggak, pertama memang saya coba borrow ataupun ini dari kata-kata Pak Jokowi, kata-kata waspada gitu. Tapi kita harus waspada iya, tapi kita harus optimis. Karena kan ini human nature. Simplicity-nya gini, kalau kita berpikiran negatif saya rasa, dan kita output negatif, everything is going to be negative. Jadi bagusnya adalah memberikan positive energy. Ya. Nah dalam konteks ekonomi juga gitu, kalau mikiran negatif, resesi, kejadian resesi. Jadi let's not do that gitu ya. Apalagi sebetulnya Indonesia ini suatu ya boleh katakan buktinya sudah ada bahwa apa? Dalam kondisi yang selama ini di pandemi pun only 1 tahun pada tahun 2021 kita minus. After that langsung kita move to positive, right? Nah, dan pada saat ini very clear our economic angka di angka 5%-an, right? Dan itu bukan katanya Indonesia saja, projection for this year or even next year, ya kan? World Bank, IMF, ya kan? Semua ini adalah yang dikatakan di luar. Nah, jadi kalau ngelihat numbers-nya is very good gitu. Tetap makronya. Terus kita lihat juga inflasi. Bagaimana kita bisa menjaga inflasi, gitu kan. Terus juga kalau melihat masalah probabilitas Indonesia dibandingkan, bayangin Inggris, Amerika, kalau dulu mungkin terbalik angkanya. Probabilitas untuk going towards recession, Indonesia paling kecil. Lebih besar Inggris, lebih besar Amerika. Ini keadaan yang memang menakjubkan menurut saya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bahwa dengan adanya angka-angka makro kita yang baik ini, dan juga satu lagi yang saya katakan, domestic market kita juga baik. Domestic consumption. Consumption very, very big ya. Dan ini harus kita jaga. Karena ini kawasan 55% that contributes ke dalam total economic growth di Indonesia. Nah ini penting, kenapa? Karena supaya tadi kita nggak punya dependensi terhadap luar. Lain nih kayak Singapura misalnya, they have to pretend, kalau jebol banget ya, karena ada yang dependent kepada luar. Sedangkan kita punya domestic market. Nah, namun domestic market ini yang harus kita jaga. Kita ketahui ada gelombang PHK yang besar-besaran di industri tekstil, pabrik karya. Anda memandangnya seperti apa Pak? Mereka tidak kedapatan pie dari ekonomi kreatif atau bagaimana Pak sebenarnya? Nah ini belak-belaknya saya. Yang pertama sangat menyedihkan. Tapi kita mesti lihat juga core daripada misalnya contoh padat karya khusus yang textile industries. Number one gini loh ya, perbankan Indonesia harus melihat textile industry ini jangan sebagai sunset industry. Karena dilihatnya selalu menjadi sunset. Jangan, harus dilihat ini adalah up and rising terus loh. Ini bisa menjadi kontributor besar karena ada padat karya. Nah, saya melihat pertama tadi bahwa dukungan perbankan terhadap yang namanya industri tekstil ini kurang. Harus didukung nih, gitu kan, itu nomor satu. Nah, yang lebih lagi yang harus kita melihat juga adalah tadi balik pada pasar. Kan sangat unfortunate ya. Saya lihat tiba-tiba kok ada batik, tapi batiknya buatan luar. Itu sedih loh. Ya. Nah, Indonesia ini juga harus pinter lah. Kita ini nggak boleh di mana bisa barang-barang dari luar bisa masuk begitu saja. Jadi kita harus bisa menjaga pasar kita. Ya. Bayangkan ya, kalau nggak salah angka yang saya dapat itu antara 20-30 billion US dollars. Itu adalah industri yang namanya tadi tekstil. Ya, di Indonesia. Itu gede loh. Jadi kalau kita bisa pertahankan ini, tidak termakan dengan barang-barang yang dari luar, ini untuk industrinya baik. Tapi apa yang terjadi sekarang ini adalah banyak barang-barang dari luar yang masuk, yang tidak terkena bea sesuai. Jadi seakan-akan kayak dumping. Tapi dengan cara mereka, pintar-pintar mereka, ini kan semua kayak saya bilang, ini kan perang ekonomi. Sekarang itu bukan pakai pistol, pakai pendil, pakai perjanjian, pakai HS code. HS code dimainkan oleh mereka. Jadi, nah ini kita harus pintar-pintar, kita harus bisa melihat, serangannya dari sini. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, ini yang harus pemerintah dan kita ini bersama-sama memang melihat ini menjadi suatu bagaimana strategi perang kita. Ya, nah
buat saya itu yang paling utama. Karena kalau market kita bisa jaga dengan 20 to 30 billion dollars of market of textile, mungkin PHK tidak akan ada. Karena saya pernah nanya sama teman-teman itu, ini kenapa sih? Pak, dia bilang, to be very frank katanya, kalau market kita nggak diganggu, kita bisa. Malahan setelah udah domestic market, kita akan lebih kompetitif. Iya. Karena economy of scale ada, kita bisa jual keluar dengan yang lebih murah. Iya. Gitu. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi saya bilang bahwa strateginya kita harus melihat ini perang. Ini jangan nyantai-nyantai aja. Dan juga kita Jangan bisnis as usual. as gitu usual. ya. Dan juga begini pada teman-teman ya kan, bahwa ini ada barang-barang masuk. Tolong dong dijagain. Jangan sampai ini barang masuk. Kenapa? Ini akan mematikan yang namanya UMKM. Karena kalau dalam textile industry itu menarik ekosistemnya, ya. Sekarang itu ekosistem sudah sampai ke home industry, Iya. interconnected, ya kan. Jadi ada perusahaan besar, dia mengajak home industry, ya kan. Ini kan bagus ekosistemnya. Iya. Ya. Tapi bayangin kalau produk luar masuk tanpa membayar biaya yang sesuai, karena masalah permainan yang dilakukan, ya. Maksud saya itu permainan itu adalah arti kata pintar-pintar mereka nih. Negara-negara tertentu tuh ada khusus mempelajari aja urusan masalah HS code misalnya gitu loh ya. Ini kan mau curi-curi dia, mau curi-curi. Nah, ini yang harusnya. Jadi sangat unfortunate, tapi kita memang ke depannya harus menjaga hal ini. Kita harus sadari itu. Baik, Pak Arsyad, mungkin saya akan juga beralih ke kemarin ya, November kan mengadakan G20 dan Oh iya, G20. betul. Salah satu output rekomendasinya itu adalah inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. We have heard a lot about innovation, jujur Pak Arsyad. Nah, lantas sebenarnya apa inovasi yang tepat yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak hanya dari pengusaha juga, tapi mungkin juga dorongan dari pemerintah. Inovasi apa sih Pak yang konkret dalam hal ini? Nih, kalau bicara inovasi, berarti bicara teknologi. Betul ya? Bicara apa nih? Itu kan inovasi yang perlu dilakukan. And mostly is technological, menurut saya. Nah, ini nih penting sekali nih di sini. Kita harus berpikir panjang. Kita nggak bisa pikir pendek. Makanya Kadin sekarang lagi membuat, Pak Presiden kemarin udah launching kan ya, dengan namanya 25 Plan 2045 kan ya. Nah, kami ingin memberikan masukan juga dari Kadin Indonesia sebagai wakil dunia usaha. Suatu roadmap menuju 2045. Kenapa? Pertanyaan mendasar pertama gini. Kita ingin menjadi nomor 4 ekonomi besar dunia. Pertanyaannya how to get there. Ya. Bagaimana cara menuju ke sana? Pertanyaan kembali adalah industrialisasi apa yang akan kita lakukan? Sektor-sektor apa akan ingin kita unggulkan? Ya kan? So, untuk mencapai tadi 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita bisa nomor 4 gitu. Nah, kalau kita bisa oke, kita mau masuk ke industri ini, hilirisasi ini, kita ingin melaksanakan sektor-sektor ini sebagai unggulan misalnya. Iya. Nah, dengan itu dari situ kita akan harus lakukan apa lagi? Pemetaan terhadap inovasinya apa? Oh, teknologi apa yang dibutuhkan? Untuk supaya bisa mendukung yang tadi industrialisasi ataupun hilirisasi, teknologi apa yang diperlukan ke depan for the next 25 years. Nah, dengan itu semua ada tadi, baru kan kita bisa bilang sama BRIN, bicara sama research centers di setiap universitas, bos ini nih yang ini inovasi-inovasi ini yang diperlukan, teknologi-teknologi ini yang dibutuhkan, tolong pikirin dong. Jadi akhirnya berguna kan, karena kadang-kadang yang unfortunately ada research aja ini tapi nggak berguna. Tapi kalau udah kita sepakati kita menuju suatu roadmap yang di sana dengan teknologi yang demikian, kita tahu inovasinya apa. Next then baru kita bicara juga skill, ya kan? Skill kenapa? Kita bicara vokasi, bicara lain. Kita kan mesti punya peta skill kita. Betul. Skill apa yang dibutuhkan sampai dengan 25 tahun ke depan. Nah itu kan asalnya dari peta industrialisasi dan ataupun sektoral yang kita ingin dukung. Teknologi apa ataupun inovasi apa, lalu skill apa yang dibutuhkan. Baik. Ya. Jadi tadi saya bukan mau menjurus pada spesifik inovasi, tapi basically yang harus kita sadari juga, kayaknya semuanya ini juga punya bottom line ataupun similar benchmarking atau ini bahwa teknologi digitalisasi, karena memang kayaknya kita nggak akan lari dari digitalisasi. Dan kayak AI gini keren tapi menakutkan. Nah,
Ini juga pertanyaannya juga following up ke ini Pak, karena kan bahkan inovasi itu adalah bentuk dari teknologi dan digitalisasi. On a good note tentunya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setuju. Tapi juga banyak sekali yang mengatakan dengan adanya penerapan artificial intelligence ini ada begitu banyak lapangan kerja yang akan terkikis lagi karena skillnya itu yang tidak muncul. Betul, betul. Tanggapan Anda bagaimana Kak? Betul, betul sekali. Itu yang selalu menjadi ketakutan saya. Makanya Kadin ini kan ya dalam ada hal kita attacking in few things. Bicara masalah vokasi, kita bagian daripada pemikiran strategi ke depan ya. Yang dimana sekarang lebih demand oriented dibanding supply oriented ya. Nah ini kenapa saya membawa itu ke situ karena tadi kalau kita pertama dari petanya kan, kalau udah tahu kita peta skills ya dan semuanya ya kan, karena ini menakutkan memang. Digitalisasi tadi dibilang positif, produk bisa bikin create productivity, bisa create efisiensi, tapi di sisi lain digitalisasi ini akan mengurangi pekerjaan. Ya. Kalau Pekerjaan yang repetitif seperti Pak itu. ya, enggak, banyak hal yang akan berkurang, ya kan dari sisi job. Kenapa? Akan di-replace oleh digital, right? Nah berarti apa yang harus dilakukan? Kita harus pertama menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru. Itu datangnya dari mana? Investasi. Ini kan nggak satu approach, mesti several approach, integrated approach. Jadi investment harus kita dorong. Supaya apa? Supaya ada lapangan pekerjaan yang baru, ya kan? Itu dalam satu sisi. Di sisi lain kita juga harus menyiapkan tadi sumber daya manusianya. Nah sumber daya manusianya ini, tapi kalau kita nggak tahu skill petanya, mana kita harus menyiapkannya. Nah untuk menyiapkan ini ada dua yang kita siapkan, yaitu yang namanya yang akan masuk ke dalam lapangan pekerjaan, yaitu students yang baru mau masuk, yang harus kita siapkan skillnya. Makanya vokasi penting dan lebih banyak praktek dibandingkan teori. Lalu ditambah lagi dengan yang sedang bekerja, contoh sekarang tenaga kerja sekarang, kasihan loh, harus berubah skillnya, harus di upskill, harus diistilah. Makanya kami kayak contoh untuk yang tenaga kerja kita buat namanya Kadin for Naker, gitu kan, suatu platform yang dimana supaya tadi yang ingin merubah skill set tuh gimana, gak bingung gitu kan. Nah approach ini masih yang approach in general, terus ada lagi specific approach gitu kan, untuk supaya tadi upskilling and reskilling daripada tenaga kerja yang ada. Itu satu sisi. Yang kedua tadi mendesain kurikulum ke depan, mendesain yang namanya vokasi ini menjadi bagian penting daripada pendidikan kita. Jadi sama-sama mungkin saya juga mikir, we need to really think back. Mungkin education system kita harus kita rubah. Yang dimana vokasi harus menjadi bagian, kalau di Eropa contoh, di Jerman, di Swiss dan semua ya. Itu kan misalnya SMP, udah ngambil skill, udah ambil skill set. Dia bisa ambil sertifikat. Habis itu dia bisa kerja dulu. Balik lagi ambil sertifikat, naik kelas dia. Ambil lagi, bisa sampai istilahnya senior dan semuanya. Tapi dengan certification. Nah, karena bukan apa, kalau kita nggak boleh hanya fokus terhadap S1, penting S1 dan sekian. Tapi kalau kita bisa total populasi Indonesia, itu cuma 12-13%. Sisanya mungkin banyak SMA, SMP. Padahal sadly hari ini banyak SD. Ya kan? Nah, jadi tadi kalau berbalik tadi bahwa kita tidak boleh, we have to anticipate, karena kalau nggak terjadi bukan revolusi industri, tapi revolusi sosial. Revolusi, tidak terjadi revolusi industri, malah terjadi revolusi sosial. Kalau kita nggak siap. Ya. Ya kan, tadi satu lapangan pekerjaan, yang kedua skill set untuk manusianya yang harus kita beresin. Investment untuk menarik dan membuka lapangan kerja dan juga skill set dari human Dan resource. lebih banyak tadi, jangan terlalu banyak teori. Jadi 30% teori, 70% praktek. Practical skills. Ya kan, makanya sekarang itu juga program yang dimana kami mengirim ya teman-teman yang sekarang ada di misalnya contoh SMK ataupun di Politeknik ya. Ini kita coba sekarang kirim ke Eropa ya. Dengan itu mereka di sana bisa praktek 2 tahun. Pas keluar dari sana mereka dapat namanya sertifikat vokasi EU standards. Ya kan? Ini kan bagus gitu. Nah, kenapa saya mendorong ini? Karena ini juga penting. Karena jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah manusia yang Indonesia punya, kayaknya bukan hanya harus menyiapkan lapangan pekerjaan Indonesia, tapi kita juga harus menyiapkan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita semua ini ke luar negeri. Karena ini juga menjadi advantage Indonesia. Kenapa? Kita punya yang demografi, tapi banyak negara lain yang jadi old demography, ya kan? Banyak yang senior, contoh Jepang. Jadi ya. Contohnya, saya kebayangkan aging population. Nah, mereka membutuhkan. Kenapa enggak ya kita supply? Karena ada bonus demografinya. Kita ada bonus demografi ini kita gunakan untuk di dalam negeri kita ciptakan tadi, tapi kita siapkan untuk di luar negeri juga. Baik. Ya, so saya rasa itu adalah approach, nggak bisa single approach tapi integrated approach. Integrated approach.